Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Super FM RRI ya Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Pada pagi hari ini bareng Eni di tema moderasi beragama. Seperti biasa, aku nggak sendiri, sudah ada teman ngobrol pagi hari ini di studio RRI Pro2 Singaraja. Teman Pro2, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya tetap teguh beragama di tengah derasnya tren budaya populer? Yang pasti kamu penasaran gimana sih cara menyikapinya tren budaya jadi yang populer ini. Nah, ini yang bakal kita bahas bersama Ikomang Agus Dharma Yoga Kantina M Sosio. Sudah hadir di studio. Langsung saja aku bakal sapa dulu Kak Dharma Yoga pagi hari ini. Hai, selamat pagi. Oke, lebih dideketin sama mikrofonnya Kak ya, suaranya biar lebih jelas. Selamat pagi, Om Swastiastu. Oke. Iya, selamat pagi. Kabarnya gimana? Baikkah Kak Dharma? Ya, Astungkare ya, baik. Astungkare. Sehat. Oke, semangat. Semangat. Karena hari kemerdekaan, semangat dong. Semangat. Oke. Nah, jadi kita bakal ngobrol nih pagi hari terkait dengan beragama di tengah budaya populer. Apalagi di dunia digitalisasi seperti sekarang ini. Apa-apa diupload, apa-apa diposting kan gitu Kak Dharma ya. Oke, gimana tanggapannya nih terkait dengan beragama di tengah budaya populer? Ya, terima kasih bagi pendengar ya juga Ibu Eni. Jadi yang kita lihat saat ini adalah budaya-budaya yang berkembang di masyarakat, terutama ada budaya populer atau yang kita bisa sebut adalah pop culture. Jadi pop culture ini adalah satu budaya yang berkembang yang menjadi tren di masyarakat
yang mudah untuk diakses. Betul. Melalui media sosial, kemudian tren-tren terkini atau tren-tren kekinian. Nah, Iya. biasanya yang kita lihat adalah yang paling mudah untuk memahami tren-tren dari pop culture ini adalah generasi muda. Gen Z. Gen Z ya. Oke. Jadi Heeh. kalau kita bicara Gen Z itu kan ya kelahiran 90-an ya, sampai sekarang itu namanya Gen Z. Jadi perkembangan dari pop culture ini adalah bagaimana kita melihat gaya hidup yang berubah. Iya betul. Ya, gaya hidup yang berubah, kemudian kebudayaan yang kita miliki itu mulai terkikis ya, mulai terkikis. Artinya inilah sebuah tantangan kita bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk tetap memegang teguh satu, cara keyakinan kita beragama, yang kedua, bagaimana praktik-praktik budaya asli kita supaya tidak hilang begitu saja ditelan dengan budaya populer ini. Oke. Jadi untuk memahami budaya populer itu mungkin yang jelaskan sedikit Iya, ya. betul. Mungkin Silakan, yang silakan. jelaskan sedikit tentang budaya populer itu, di mana budaya populer ini adalah budaya yang dihasilkan kemudian dikonsumsi dan disebarluaskan secara massal. Nah, seperti bahasa saya tadi, ini tidak terlepas dari yang namanya perkembangan teknologi. Jadi yang namanya budaya populer atau pop culture itu pasti mengikuti perkembangan dari teknologi. Ya, Betul. teknologi informasi. Nah, yang kita lihat adalah pada sejarah singkat munculnya tren dari pop culture ini, itu kita bisa lihat dari abad 19. Ya, dari abad 19 itu muncul kemudian media-media yang menyebarluaskan pop culture ini. Misalnya kalau zaman di era 90-an sampai tahun 2000-an itu kita bisa melihat media apa? Media cetak. Betul. Media cetak, misalkan koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian di era 20 itu masuk seperti radio, media digital, dan lain sebagainya. Namun pada saat perkembangan saat ini di tahun 2000 ke atas, nah ini menjadi momentum bagi perkembangan pop culture yang memang sangat-sangat signifikan perubahannya. Jadi yang kita lihat bahwa kita memisahkan antara dua kubu, ya, kubu tradisional dan kubu modern. Ya, jadi kalau tradisional dan modern ini jelas pemisahnya adalah teknologi yang berkembang. Nah, di sini kemudian mulai kita menggunakan yang namanya teknologi informasi, kemudian gadget dan lain sebagainya. Di sini muncul kebiasaan-kebiasaan, karena kebudayaan itu kan hasil dari karya cipta manusia. Betul. Nah, Iya. jadi dari hasil karya cipta manusia itu disebarluaskan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, terutama ya kita tidak menekankan pada Gen Z ya, Iya, ya karena teknologi informasi sekarang digunakan oleh seluruh masyarakat. Betul. Kan begitu ya. Iya, Jadi iya. yang paling kentara yang kita lihat adalah yang paling banyak menggunakan, contoh yang diberikan adalah sosial media. Ya, satu orang itu bisa menggunakan media sosial lebih dari satu. Betul. Ya, media sosial lebih dari satu, kemudian itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Iya. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan di mana budaya di asli kita itu sudah terdegradasi nilainya. Terdegradasi nilainya itu artinya bahwa dia sudah mulai kehilangan pegangan. Sudah mulai kehilangan pegangan, di mana ketika kita setiap hari berapa jam sih kalau Gen Z itu memegang gadget kan, pasti lebih lama. Nah, di dalam budaya populer ini itu yang ditekankan pada tingkat konsumsi masyarakat terhadap perkembangan atau tingkat konsumsi masyarakat terhadap media itu sangat tinggi. Ya, jadi dalam hal ini internet itu membuat media sosial itu sangat bergerak cepat, di mana di dalamnya itu disusupi dengan kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya populer. Ada berbagai macam budaya populer yang berkembang saat ini. Mungkin yang saya ketahui adalah
ciri-ciri budaya populer itu ada di produksi massal, dikonsumsi secara massal, kemudian secara komersial. Artinya secara komersial ini dia dapat menghasilkan uang. Ya, sekali lagi kenapa saya katakan Niki belum masuk bagaimana kita menciptakan moderasi di tengah budaya populer. Niki masih yang ceritakan budaya populernya ya. Iya. Jadi pada umumnya budaya populer itu diproduksi secara komersial. Artinya ini bisa menghasilkan uang gitu loh. Ini bisa menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan dibanding dengan budaya yang dianggap sudah dalam tanda kutip ketinggalan zaman kuno gitu ya seperti itu. Ya, jadi cara pendistribusiannya setelah ini diproduksi secara massal kemudian dikomersilkan, cara distribusinya lewat mana? Tidak mungkin kita dari mulut ke mulut. Pasti menggunakan media. Betul. Entah internet, kemudian televisi, Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi ciri khas dari budaya populer ini adalah sangat-sangat mudah dipahami. Sangat-sangat mudah ditiru. Ya. Jadi kita bayangkan bahwa ada suatu pemahaman tentang budaya populer yang ada di masyarakat ini sangat ini mudah untuk ditiru deh daripada budaya kita yang dulu gitu misalnya dalam tanda kutip. Oke. Kemudian sehingga ketika ini sudah diinternalisasi oleh masyarakat, baik itu generasi muda, generasi tua, ini akan menjadi sebuah habit. Ya, kalau kita sebut habit itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan mengikuti tren, misalkan gaya bahasa lah, kemudian perilaku, kemudian fashion, tren dan lain sebagainya. Nah, apa kemudian yang menjadi bentuk atau contohnya? Ya, kita kenal yang sekarang K-pop, kemudian lagu rock, kemudian ada gaya berpakaian atau fashion. Ini adalah salah satu bentuk dari budaya populer itu. Nah, kalau pandangan saya melihat bahwa tren ini di tengah gempuran ya, kalau kita lihat desakan budaya populer, masyarakat harus mampu dia memitigasi ini. Dalam artian kita memiliki budaya sendiri. Contoh, kita memiliki kebudayaan tradisi yang kita kenal di Bali itu misalnya sangat kental dengan tradisi budaya. Ini jangan sampai bercampur. Boleh kita mempelajari budayanya, tetapi kita tidak bisa mencampurkan budaya yang asli kita dengan budaya luar. Nah, ini akan terjadi kekacauan nanti di sini. Ya. Terus apakah salah kemudian perkembangan budaya populer? Tidak. Tentu saja tidak. Karena ini kembali lagi kepada kita yang menginternalisasi. Karena kita boleh mempelajari, boleh apa yang kita pelajari, mungkin yang memang kita bisa adopsi, tetapi tanpa menghilangkan esensi atau makna penting dari kebudayaan asli kita. Nah, apa akibatnya ketika misalnya kita salah menginternalisasi dari media massa atau budaya populer yang ada saat ini? Tentu yang kita lihat sekarang adalah pergeseran nilai dalam hal praktek keagamaan. Nah, ini baru kita masuk ke keagamaan ya. Jadi kita lihat saat ini perkembangan masyarakat di media sosial itu sangat-sangat kompleks. Betul. Sangat-sangat kompleks, di mana sedikit-sedikit kayak bahasa tadi, sedikit-sedikit posting. Sedikit-sedikit posting. Nah, ketika kita melihat yang realitas itu misalnya seperti praktek kebudayaan atau praktek ritual yang ada di masyarakat, kemudian itu diposting. Bisa saja ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda dengan yang ada di realitas. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang penting kemudian yang harus kita mitigasi, yang harus kita atensi, bahwa sekali lagi cara kita persepsi kita terhadap budaya populer itu jangan sampai ini mengganggu tatanan yang sudah ada. Jadi kurang lebih seperti itu di awal. Nah, kemudian terkait dengan menciptakan
praktik-praktik keagamaan kita, kemudian bagaimana cara kita menginternalisasi atau beragama di tengah budaya populer ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting menurut saya. Karena apa? Keyakinan masyarakat atau keyakinan generasi muda saat ini adalah itu terkait dengan budaya populer, karena dia sudah menjadi kebiasaan tadi. Ini akan mengurangi keyakinan mereka terhadap cara mereka beragama. Dalam tanda kutip kalau kita bahasa Bali meboye gitu kan. Ya meboye. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaannya mengkonsumsi budaya-budaya luar. Jadi tantangan kita yang terbesar yang kita hadapi adalah mulainya ada pergeseran aktivitas keagamaan yang kita lihat di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di TikTok dan lain sebagainya. Justru saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan, tetapi saya melihat ini adalah sebuah fenomena sosial. Fenomena sosial yang kita lihat saat ini adalah apa? Contoh ketika kita melakukan kegiatan ritual, itu misalnya kegiatan ritual. Nah, dalam kegiatan ritual ini fashion sudah masuk ke sana. Betul. Fashion sudah masuk ke sana. Kalau zaman dulu apakah orang melakukan ritual persembahyangan, itu melakukan ritual beragama, itu apakah memikirkan fashion nggak dulu gitu? Enggak kayaknya kan. Enggak, ya. Jadi orang kita artinya kita dua kubu ini, ya, kubu tradisional sama kubu modern saat ini. Kalau dulu kalau masih pemikiran orang tradisional, ya kepura aja. Ya. Pakai seadanya gitu. Pakai seadanya. Nah, kemudian sajennya pun seadanya. Iya, betul. Tapi yang kita lihat saat masyarakat sekarang mulai menginternalisasi dari pop culture, ini ada perubahan mulai. Betul. Ada perubahan mulai. Kita tidak menyalahkan karena sekali lagi budaya populer ini mengikuti tren zaman. Kalau kita tidak mengikuti, dibilang ketinggalan zaman, dibilang kuno dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mengikuti terlalu dalam, ini juga akan menjadi sebuah masalah. Mulai keyakinan kita terkikis. Coba deh kita lihat sekarang di dalam fenomena masyarakat. Kepura harus pakai pakaian begini, kepura harus pakai pakaian begini. Ya. Meskipun saya tidak tahu persis kalau dari sesajen apa dan lain sebagainya itu harus pakai ini. Ini menjadi salah satu hal yang menarik yang kemudian kita lihat bahwa generasi muda tidak jarang berpikir bahwa kok kita ribet ya menjalankan sebuah ritual ya. Padahal zaman dulu nggak seribet itu, ya kan? Padahal apapun yang kita punya itu yang kita kita berikan, itu yang kita pakai. Jadi sekarang kita banyak berubah, harus begini, harus begini. Itu adalah dampak dari yang namanya pengaruh dari budaya-budaya populer. Iya, jadi betul banget kalau seperti kata Kak Dharma tadi, udah sembahyang tinggal seadanya, pakai yang ada. Tapi kalau sekarang enggak, mau sebulan odalan gitu misalnya, sebulan hari raya udah prepare kan? Betul. Harus pakaian kayak gini, harus punya kalung ini, kalung joda lah, kalung kebaya Prancis lah dan lain sebagainya. Padahal kita kan tidak diminta itu. Enggak diminta. Cuman kadang yang bikin kita agak gimana gitu Kak ya. Kalau misal nih sembahyang gitu, lihat orang, wih pakaiannya udah wow, tapi bawaannya seadanya. Itu kadang yang bikin agak miris gitu ya. Kenapa harus menonjolkan penampilan terlebih dulu ketimbang yang diaturkan? Nah, jadi ini juga menjadi menarik ya Kak ya. Ya kenapa kemudian orang itu lebih menampilkan fashion daripada kepentingannya dia sembahyang. Sekarang orang itu kalau kita tanya misalnya orang, ngapain sih kamu sembahyang? Kan begitu kan. Nah, kalau dulu ya masyarakat mungkin yang pernah diajarkan atau diinternalisasi, disosialisasikan terkait dengan keyakinan kita. Kalau dulu doa kemudian agama itu akan menjadi jalan keluar permasalahan kita. Tetapi kalau sekarang kita mengadopsi budaya modern,
yang tadi bisa dikatakan media sosial tadi masuk kemudian menjadi kebiasaan, tren saat ini, mulai dari bahasa lah dan sebagainya. Justru itu yang kita tonjolkan sekarang. Karena apa? Bukan esensi dari persembahyangannya, bukan esensi dari bagaimana kita beragama. Akan tetapi kita lebih memperlihatkan materi yang kita punya. Iya. Masa sih ke pura pakai atau sembahyang kita pakai kamen yang sudah usang gitu misalnya? Karena mungkin seperti bahasa kakak tadi, sebulan mau bersembahyang, kita saat ini sudah prepare betul. Sudah prepare. Karena apa? Kita di Hindu di Bali itu kan sangat banyak rentetan hari raya. Betul. Nah, jadi masa sih setiap hari raya Purnama Tila makan beli Yang baru. yang baru kan mungkin kan. Iya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah sebuah tren, sebuah tren. Nah, kalau misalkan kita mampu untuk membeli itu, tetapi kita seadanya. Kemudian ada orang yang seadanya dia dari segi ekonomi, tapi dia ingin memperlihatkan bahwa kalau saya ke pura saya pernah pakai ini. Nah, apa pandangannya? Ada esensi, disalahkan nggak kita melakukan praktek keagamaan atau beragama kita? Enggak. Justru ini yang menjadi masalah adalah sosialnya. Sosialnya. Mohon maaf ya, dalam tanda kutip saya pakai bahasa Bali. Amun tuh ngelahi masa singidang nang beli kamen besi kan gitu. Ini akan menjadi sebuah tren kembali. Pokoknya saya nanti kalau misalkan sembahyang lagi saya harus pakai kamen yang lebih bagus. Kemudian muncullah keinginan konsumerisme yang tinggi. Betul. Konsumerisme yang tinggi itu adalah bagaimana masyarakat itu menjadi overkonsumsi. Bisa kita lihat, bisa kita tanya. Ya kalau kita tanya pada generasi muda yang paling mudah, berapa punya kebaya, berapa punya safari, berapa punya kamen, berapa punya sabun. Kalau zaman dulu ya itu aja dipakai. Makanya kan kalau saya lihat di media sosial itu perbandingan antara orang tua dan orang muda. Orang muda itu bisa selemari loh punya kebaya. Jadi apakah kemudian ini menjadi salah satu bagian dari budaya populer? Iya. Karena ngikutin tren. Iya betul, karena mengikuti tren. Yang kedua bahasa. Bahasa dalam hal ini bahasa tren apa? Kalian misalnya kalau kita, saya tidak mendiskreditkan atau mendiskriminasi. Ini sebagai contoh kita di fenomena masyarakat. Bahasa-bahasa yang kemudian bahasa-bahasa K-pop masuk ke masyarakat, yang kemudian yang kita tidak mengerti kan. Contoh aja simbolnya seperti ini, sarangheo, apa artinya? Ya kan? ini dia menjadi sebuah fenomena yang harus kita pandang bersama sebagai bagian dari kehidupan sosial di masyarakat begitu. Oke, jadi memang ya kalau kita bahas, kita kaitkan gitu antara budaya tradisional dengan budaya luar itu memang agak gimana gitu ya. Tapi memang fenomena yang ada seperti itu kan Kak Dharma ya. Fenomenanya memang seperti itu. Iya, jadi tadi Kak Dharma juga sudah mencontohkan gitu. Anggap aja ketika kita pergi sembahyang gitu, apa yang perlu dipreparekan kan gitu. Jadi memang karena pengaruh tren, kalau kita lihat itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi fashion itu number one. Jadi kalau kita lihat, coba misalkan nih anggap odalan kayak kemarin gitu ya, yang baru berlalu, kita lihat kenapa orang-orang itu lebih mengedepankan fashion. Nah ini mungkin kembali lagi ke pemikiran orang masing-masing kan gitu Kak ya. Tapi kalau memang orang tersebut meskipun dia mampu, dia punya, tapi kalau niatnya nggak ke fashion tapi dia mengutamakan ke aturannya dulu atau sesajennya dulu, mungkin tidak seheboh yang mengikuti fashion kan. Artinya gitu. kan tidak mengikuti tren begitu. Dibilang katro, ketinggalan zaman sekali. Contoh aja yang menjadi hal yang menarik saat ini adalah kalau kita beragama ya. Kalau kita menjalankan beragama itu adalah bagaimana kita menjalankan aktivitas keagamaan kan begitu. Saya pernah mencoba ketika saya mekidung, belajar mekidung. Justru saya ditertawakan. Ngapain lo belajar mekidung? Kuno amat. Itu misalnya dalam tanda petik. Tanda kutip. Ya. Justru itu kan asli dari kebudayaan kita. Nyanyian suci, nyanyian.
Jadi justru ini yang kita pelajari. Tetapi kenapa orang jarang, kenapa generasi muda jarang mempelajari itu? Karena apa? Pertama sulit. Ya, harus ada lantunannya apa, nadanya apa, tinggi rendah dan lain sebagainya. Kenapa kemudian lagu-lagu barat lebih mudah dipelajari? Karena lebih gampang. Karena lebih gampang. Lebih sering didengar. Lebih sering didengar. Itu bahasa tadi. Iya. Coba sekarang kita lihat ya. Matur kepada Idena Lingsir. Pakai bahasa tren. Bahasa Indonesia. Osa. Kemudian OTW. Ya kan? Ini adalah bahasa tren kita. Ya kan? Misalnya saya sering mendengar Dharma Wacana juga. Saya sering mendengar kepada Idena Lingsir itu dia bilang OTW. Ya kan? Jadi sekalipun pemuka agama kita itu paham apa maksud dari itu, tapi kan tidak seharusnya itu konteksnya beda. Betul. Konteksnya beda. Nah, ya kembali lagi dalam perkembangan ini tren kita, kalau kita tidak mengikuti ini dibilang ketinggalan zaman deh. Gitu kan. Ngapain kok itu aja susah-susah dipelajari. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita generasi muda, terutama dari generasi saya mungkin ya, yang kelahiran 90-an. Ini adalah catatan penting bagi generasi muda untuk tetap mempertahankan bagaimana keimanan kita atau ketakwaan kita terhadap agama yang kita peluk. Oke, sekali lagi saya tekankan, apakah kemudian kita belajar budaya populer salah? No, enggak salah itu. Tetapi kita lihat bahasanya Insinyur Soekarno ya, presiden pertama kita. Kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Artinya apa? Agamanya kita pelajari, tapi budayanya jangan. Gitu. Budayanya jangan dibawa ke sini. Kita bisa mempelajari, kita bisa pelajari ya oke, kita paham kebudayaan A itu begini, kebudayaan B itu begini. Tapi kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, ini memiliki kebudayaan yang sudah khas, yang namanya kebudayaan Nusantara, dan ini tidak boleh lagi diubah lagi, begitu. Nah, yang kita lihat bahwa sekarang konflik-konflik agama di media sosial itu diposting. Ini menjadi salah satu hal yang menjadi polemik di masyarakat. Kenapa? Hati-hati dengan media sosial. Jangan selalu yang privacy. Ya sekali lagi kayak bahasa Kak tadi kan, agama itu adalah masalah yang paling sensitif. Sedikit kita salah bakalan jadi masalah kan, begitu kan. Betul. Nah, jadi dalam hal ini boleh nggak kita menonjolkan identitas kita di dalam media sosial? Misalkan kita beragama Hindu, kadang orang karena kita minoritas misalnya ya, kok kita malu. Justru kita mempertahankan identitas itu, kita harus tonjolkan yang positif, yang mampu diinternalisasi positif oleh masyarakat. Jangan sampai misalkan kita dalam konteks menciptakan kerukunan umat beragama. Dalam konteks kerukunan umat beragama, dalam hal ini kita ada, misalkan di satu lingkungan kita ada 3 agama atau beberapa agama. Nah, dalam hal ini jangan sampai kemudian budaya-budaya luar ini mengganggu, sedangkan kita menciptakan kerukunan di dalam. Gitu. Nah, apa yang terjadi ketika sedikit-sedikit kita posting di media sosial? Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu permasalahan itu akan menjadi atau memberikan persepsi yang berbeda, begitu. Ya, dalam hal ini ya bahasa saya sih,
hati-hati dalam bermedia sosial. Mana yang boleh kita Posting atau publikasi, yang mana yang harus di-keep kita Dikit, sendiri. betul. Ya begitu. Iya, jadi memang nggak bisa dipungkiri. Betul. Kalau di zaman sekarang digitalisasi, dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting. Apalagi dengan adanya konten-konten kreator. Betul. Yang karena saking gregetnya pengen dapat cuan tuh di media sosial. Jadi apapun gitu diposting. Karena itu memang fenomena yang Iya. ada kan ya di media sosial. Nah, maka dari itu teman Pro 2 hati-hati. Jangan asal main posting seperti Kak Dharma tadi bilang di awal, jejak digital itu bahaya banget yang bakal mengintai kamu seumur hidup kamu. Karena Betul. sekali posting pasti selamanya nggak bakal hilang dari media Betul, sosial betul, kan gitu. Nah, jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya mungkin seputaran dengan topik yang kita bahas beragama di tengah budaya populer, silakan aku tunggu ya. Pertanyaan kamu bisa dikirim di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054 atau kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat di aplikasi RRI Digital dan di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward.
Ya, terkait dengan topik beragama di tengah budaya populer. Tadi kita sudah bahas panjang banget ya, seperti apa sih beragama di tengah budaya populer. Tadi Kak Dharma juga sudah menekankan, boleh sih ya kita mengadopsi atau kita mempelajari budaya-budaya orang lain, asal jangan diterapkan di budaya kita. Karena seperti kita di Bali itu kan punya budaya tersendiri kan gitu Kak ya, punya ciri khas. Jadi jangan sampai karena pengaruh budaya luar, jadi budaya kita malah dikesampingkan. Karena itu memang tersisih karena itu memang fenomena yang ada. Terus banyak juga nih sekarang orang-orang, bukan hanya Gen Z aja seperti yang Kakak bilang tadi, bahkan orang dewasa, orang tua, itu memang susah banget kayaknya kita merubah pola pikirnya. Betul. Karena mungkin terlalu sering bermain gadget, bermain media sosial. Jadi udah hidupnya di media sosial, bukan di media nyata lagi sekarang. Ya nggak sih? Karena pagi-pagi kita bisa lihat posting misalkan antar anak sekolah atau on the way berangkat kuliah gitu. Jadi apa-apa sekarang di media sosial kan gitu. Jadi dunianya orang itu sekarang udah bukan di dunia nyata Kak. Justru di dunia maya. Bahkan ini ada teorinya. Iya. Ini ada teorinya, itu adalah hyperrealitas dari Jean Baudrillard, di mana dia mengatakan bahwa yang nyata tidak lagi terlihat. Justru dia akan melebur menjadi satu. Iya. Contoh misalkan saya buka media sosial saya, kemudian saya singgah gitu misalnya. Iya. Singgah kemana Kak? Singgah misalnya ke International Airport Ngurah Rai gitu. Padahal realitasnya saya ada di Pro 2 loh. Iya. Pasti orang mengira di media sosial beneran mau terbang gitu. Beneran mau terbang. Iya. Nah, ini kan ada hyper realitas, artinya realitas yang kita lebihkan. Seperti suatu contoh ketika di media sosial, apa sih yang enggak? Satu, filter. Bisa kita filter kan? Iya, dari yang jelek jadi yang bagus. Ya, begitulah. Jadi satu filter, yang kedua bahasa. Bahasa. Kemudian yang ketiga, mana sih yang bisa kita bedakan di media sosial? Iya. Semua orang sama. Di media sosial itu semua orang sama, siapapun. Iya. Ya, jadi rancu yang mana? Ini bener nggak? Apa dia hanya ini kan, termasuk konten-konten yang sering saya lihat, tapi saya tidak ini adalah bagian dari budaya komersil, di mana saya pun bisa membuat sebuah konten yang mendatangkan uang. Jadi contoh misalkan setuju nggak kalau saya ditanya ya, saya pribadi ditanya, setuju nggak ada konten horor yang memang itu setupnya di kuburan, di pura. Bahkan kemarin itu yang saya lihat itu adalah ada kuburan di Trunyan. Ini satu contoh fenomena yang saya lihat terkait dengan kebudayaan kita. Kemudian ini juga akan menjadi menimbulkan menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Karena apa? Kontennya dari luar. Dia membuat konten di salah satu kuburan di Trunyan. Saya tidak tahu apakah itu kemudian nyata adanya atau dia settingan. Ya kan? Kalau kita logika orang lokal, datang ke kuburan sana aja nggak berani. Ya kan? Nah, tapi dia malam ke sana, kemudian dia ada yang bergerak gitu kan. Nah, apakah kemudian kembali lagi hyperrealitas? Apakah kemudian itu realitas yang nyata adanya atau tidak? Sehingga ini diposting memang dia akan menghasilkan uang, tetapi banyak yang melakukan banyak yang pro dan kontra, menimbulkan pro dan kontra. Di mana yang kontra itu tolonglah ya jangan membuat konten-konten di sana, atau bikinlah konten yang lain yang lebih bermanfaat. Betul. Misalkan konten edukasi itu jarang sekali. Bener. Ya, kita edukasi kepada masyarakat itu misalkan ya, konten-konten ini yang memang rancu sekarang, membuat kita salah persepsi jadinya. Gitu. Karena sekarang kayaknya konten yang lagi viral, nah itu lagi yang diangkat, meskipun nggak ada nilainya. Betul. Kalau dari segi agama kita lihat kan gitu Kak ya, tapi justru itu yang naik daun. Iya, naik daun dia. Karena
Karena yang kita lihat di masyarakat sekarang ini adalah masyarakat memang lebih percaya terhadap dunia maya daripada dunia yang nyata. Itu baru bangun deh kebiasaan, baru bangun kita lihat HP. Bukan kalau di agama kita mengajarkan bagaimana kita beragama, baru bangun ya sedikit tidaknya kita mengucapkan rasa syukur lah. Terima kasih ya Tuhan saya sudah sehat. Itu mestinya kan. Tapi sekarang enggak. Justru apa? Baru bangun. Perlu lihat HP dulu. Apa yang viral? Apa yang viral hari ini kan begitu kan? Oke. Nah, jadi ya itulah kembali lagi itu adalah sebuah kebiasaan fenomena masyarakat. Tren yang memang ada sekarang. Betul, seperti trennya. itu. Cuman sekarang gimana caranya kita menumbuhkan kembali jadi tren-tren yang positif pastinya. Apalagi kalau trennya itu ada kaitannya dengan agama sih, itu yang lebih baik. Apalagi nih buat kamu para Gen Z, jangan hanya scroll scroll di media sosial, konten-konten yang sebenarnya tidak ada nilainya. Kalau nilai uangnya mungkin ada. Mungkin ada. Iya, nilai tapi, ekonomi. Tapi kalau nilai di kehidupan kita tuh kayaknya jauh. Ya. Tapi karena gini, kembali lagi generasi muda itu bagaimana caranya? Kita berbicara sekarang, oke, budaya populer oke lah sudah berkembang di masyarakat, sudah kita adopsi atau sudah kita internalisasi bahkan. Tidak bisa dipungkiri, saya pun terkena dampaknya begitu kan. Jadi gini, mungkin bagaimana caranya menumbuhkan keteguhan kita atau keimanan kita biar bisa meningkat, atau minimal kita tahulah esensi dari kita melakukan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sosial kita begitu. Nah, kalau saya lihat zaman dulu orang belajar agama, misalnya, belajar agama justru ini dilarang oleh orang tua. Dalam tanda kutip, wak nu cerik de wayah pelajane kah gitu kan. Betul. Justru kalau menurut saya ini adalah sebuah kekeliruan. Karena apa? Ketika orang mau belajar, itu yang kita ajarkan supaya mereka tahu. Meski sekalipun itu kembali lagi, sekalipun itu susah untuk dipelajari, kalau ada niat, saya yakin pasti bisa. Tetapi kenapa? Sekarang apa yang kita pelajari itu ada di media sosial, ada di media sosial. Misalnya, bagaimana kita menumbuhkan rasa toleransi terhadap umat beragama yang berbeda. Nah, kalau zaman dulu, di mana kita nanya? Ya kan? Orang tua. Iya. Kalau orang tua, contoh dalam tanda, saya pakai bahasa lokal ya. Iya. Pak, kayaknya carane raga menghargai atau metulungan kan? Bang anak itu gen, wak nu cerik ngoyongan, kayak gitu kan? Iya. Tapi sekarang di media sosial kita nanya di AI, Open AI, kemudian ChatGPT, bahkan di Meta itu. Ini adalah perkembangan yang sangat-sangat. Bagaimana kita cara menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama gitu. Di sana muncul ya saling tolong menolong, misalkan saling menghargai. Justru yang saya lakukan kemarin waktu dialog moderasi beragama di kampus, kita sudah menerapkan itu sejak dari dulu sebetulnya. Ya, moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah bagaimana kita menciptakan kerukunan antar umat beragama. Jadi kadang orang ada juga yang salah kaprah. Bagaimana moderasi agama? Agama tidak perlu moderasi. Karena agama itu sudah, agama apapun sudah mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Tapi bagaimana individu kita menginteraksi ajaran-ajaran agama itu? Contoh misalkan, ketika kemarin saya lihat di Tabanan itu ada pecalang sakera. Ini adalah salah satu akulturasi. Jadi dia tetap dengan budaya sendiri, kita tetap dengan budaya kita sendiri. Jadi ini akan menumbuhkan rasa toleransi yang kuat. Betul. Ya, misalkan saling ngejot, misalkan kita gampang. Ya kan? Ya. Nah, kembali lagi, jangan kalau hal-hal tersebut misalnya boleh kita posting di media sosial. Bagaimana kita misalkan di Kabupaten Buleleng kita ada
umat yang berbeda-beda, tetapi kita tetap rukun hidup dalam satu wilayah. Betul. Ya, jangan kemudian video-video sepenggal itu kita posting atau up di media sosial, dan ini yang justru menimbulkan persepsi yang berbeda. Bahkan justru video itu adalah video yang mungkin sudah lama, yang sudah clear dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi cara kita mewujudkan rasa toleransi itu apa? Yang pertama, filter dulu nilainya. Filter nilainya, nilai-nilai agama itu kita filter, kita pelajari. Apa misalnya Trihita Karana gitu, perahyangan, pawongan, palemahan. Nah, jadi kalau perahyangan itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi agamamu adalah pawonmu, agamaku adalah pawonku, kayak gitu kan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, pawongan, hubungan baik antara sesama manusia. Tidak ada klasifikasi bahwa kamu harus baik dengan manusia ini yang beragama ini, tidak ada. Jadi hubungan yang baik antar sesama manusia. Mau agamanya apa saja, kita hubungannya harus baik. Nggak penting. Nggak penting. Itu nggak usah dipakai catatan. Nggak usah dipakai catatan. Jadi bagaimana yang penting kita bersatu. Iya, betul. Ya. Kemudian palemahan, bagaimana kita menjaga lingkungan. Kan begitu. Iya. Itu yang namanya internalisasi nilai. Gunakan prinsip dari ajaran agama itu, kita turunkan, kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi itu untuk memperkuat rasa keteguhan kita, rasa toleransi kita. Nah, kemudian literasi media. Banyak kita harus membaca sumber-sumber bagaimana kita mewujudkan, kemudian mewujudkan moderasi beragama, kemudian bagaimana kita mewujudkan toleransi, kerukunan. Ini harus kita literasi di media. Kita harus baca banyak. Ya, karena moderasi beragama ini kan bukan barang baru kalau menurut saya. Bahkan zaman kerajaan pun juga sudah ada. Ya, kan sudah ada. Kemudian itu literasi, ya kita baca dari sejarah, kemudian dari media dan lain sebagainya. Kemudian memperkuat rasa solidaritas. Jangan kita menganggap bahwa baru kita, mohon maaf dalam tanda kutip, jangan baru kita beragamanya berbeda, itu kita menjauh, itu jangan. Tetap dia adalah saudara, sesama manusia, kita saling menghargai. Itu. Jadi itu kurang lebih kalau menurut saya cara bagaimana memperkuat rasa solidaritas kita, toleransi kita. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan Kak Dharma Yoga tadi. Kita bergaul sama siapapun boleh. Yang penting jangan bawa kata agama. Betul. Jangan pernah dalam pergaulan itu kita menyebut kata agama. Kata agama. Kalau moderasi beragama, it's okay. Bagaimana kita menjalankan ajaran-ajaran agama kita di dalam kehidupan kita untuk goalnya tadi. Rukun, kemudian toleran. Jadi moderat itu kan berarti tengah dia. Nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu, dia di tengah-tengah aja, menciptakan kerukunan begitu. Oke, jadi betul banget ya. Jadi ingat teman Pro 2 pesannya Kak Dharma Yoga tadi. Kamu berteman sama siapa aja boleh. Jadi ingat ya, agama itu cukup diri kamu yang tahu, privasi. Jadi jangan diumbar. Betul. Ketika kita nyari teman juga, atau mungkin nyari pasangan. Nyari pasangan juga kadang kan, oh ini agama si A, ini agama si B, sih nggak masalah sih sebenarnya ya. Oke, namanya jodoh nanti diatur sama Tuhan. Betul. Oke, jadi bukan agama yang ngatur teman berdua. Nah, jadi memang ya di dunia digitalisasi seperti sekarang, apa sih yang nggak ada di media sosial Kak ya? Seperti tadi Kakak bilang, kita lebih banyak baca lah literasi di media sosial, itu pasti ada tentang keagamaan. Oke, tentang agama apapun pasti ada kan Kak ya. Cuman sekarang kita kembali lagi ke orangnya masing-masing. Mau nggak orang tersebut cek-cek literasi tentang agama? Nah itu permasalahannya. Kadang dia cuma cek-cek literasi bukan tentang agama, tapi tentang cerita film Korea.
cerita drakor kayak cari gitu ya. sinopsisnya dulu sebelum nonton gitu Kak. Itu ancang-ancang ya. Ancang-ancang. Oke. Ya preparing lah. Tapi bukan yang di preparein itu adalah bukan gimana ya caranya sembahyang yang baik. Betul. Atau yang hal yang paling sederhana aja, mungkin yang kita terapkan setiap hari ngejot seperti apa ya. gitu. Yang benar isiannya apa aja sih? Bisa nggak sih setiap ngejot kita isi permen mungkin atau lauk pauk atau apa, atau mungkin cukup dengan nasi dan garam aja. Betul. Mungkin yang sedari kecil kita pasti diajarin sama orang tua kan ya, kalau habis masak minimal ngejot. Pasti apa yang diisi? Udah nasi sama garam gitu. Karena itu kan wujud dari rasa syukur kita. Ya, betul. rasa syukur kita karena sekali lagi Tuhan itu tidak menuntut. Saya harus begini, saya harus begini. Justru kembali lagi pemikiran-pemikiran manusia, pemikiran-pemikiran kita yang memang kalau misalkan kita tulus mengaturkan, ya pasti doa kita tersampaikan begitu kan. Betul. Ya, boleh nggak kita nasi sama garam? Boleh. Kalau menurut saya boleh. Coba deh kita makan satu piring, makan babi guling. Kita makan satu piring dia di luar. Kita beli babi guling satu piring gitu misalnya, atau beli nasi goreng lah, ya, isinya enak-enak gitu kan. Kita sisihkan sejumput gitu loh untuk mewujudkan rasa syukur. Paling tidak berdoa lah. Oh manugraha sanjiwani nama swaha kayak gitu kan misalnya. Jadi dalam doa itu kita jarang. Kalau sudah kalap ya makan aja tanpa bilang oh manugraha mertadi sanjiwani nama swaha. Enggak. Apalagi sejumput. Bukan sepiring loh kita, tapi sejumput. Bukan dibagi dua juga. Bukan dibagi dua saja. Kadang itu adalah hal-hal sederhana yang mulai terlupakan. Betul sekali. Jadi itulah yang menjadi PR untuk kita. Gimana caranya ketika kita mengkonsumsi apapun minimal sisihkanlah sedikit. Dalam hal mau sembahyang juga, kalau memang kita orang berada gitulah istilahnya, atau kita ada rezeki, nggak apa-apa kita bikin Banten yang mewah semewah-mewahnya, nggak masalah kan ya. Jangan sampai ketika kamu punya uang, yang mewah itu bukan Banten kamu, tapi diri kamu yang mewah. Dirinya yang mewah penampilan tadi. Iya, kembali lagi ke pembahasan kita tadi. Cuman kadang aku mirisnya di sana Kak. Jadi ketika ngelihat orang, wah pakaiannya udah wow gitu ya. Tapi ketika kita lihat yang dihaturkan itu cuman bukan masalah canang sarinya sih, bukan masalah sebenarnya. Seperti Kak Dharma Yoga tadi bilang, apapun yang kita haturkan, yang penting tulus ikhlas pasti akan tersampaikan ke Tuhan. Kan gitu logikanya. Cuman sekarang kita kayak introspeksi nggak sih sama diri sendiri? Jadi kita udah penampilannya udah wow, tapi bawaannya B aja gitu. Kadang mikirnya kok bisa gitu. Kadang begini kan. Bagaimana orang itu melihat bahwa kalau sembahyang itu yang saya lihat nih, itu digunakan sebagai ajang untuk memperlihatkan atau kontestasi untuk memperlihatkan gayanya dia, koleksinya dia. Bahkan ini adalah fenomena lucu. Dia salah seorang yang paham tentang agama. Ya, paham tentang agama. Dalam tanda kutip dia ada ya katakanlah dia udah bersih dan lain sebagainya. Justru pakaiannya itu, ya kan? Pakaiannya itu yang memang pokoknya ada yang saya paling terlihat di pura gitu. Ya. Jadi apakah kemudian orang lain tidak membicarakan kita begitu? Kadang-kala kan ini kepura apa ngengken kan gitu, fashion show gitu kan. Kalau lo mau fashion show silakan lah, ya kan? Sebagusnya. Tapi kembali lagi saya tidak menyalahkan karena pemikirannya orang yang lain pasti berbeda dengan kita. Kalau saya kan sampai saya begini, punya sandal satu, ya udah ini aja pakai tuh juga masih bisa dipakai kan. Baju ini ada orang masa ini kan kamu nih gitu kan. Terus masalah buat kamu gitu kan. Iya kan? Masalah buat lo kayak gitu kan misalnya kan, bahasa kerennya kan. Lo kan artinya kita satu fokus tujuan kita ke sana. Kemudian nah kalau misalkan kayak bahasa kakak tadi ya, kita orang sudah berada, kemudian mampu penghasilannya, kok bawaannya B aja. Kan kita juga harus sepadan gitu. Jadi harus sepadan.
kalau saya membuat sebuah Banten, apa yang saya suka itu yang saya aturkan. Betul. Sama. Iya. Apa Dan, yang saya suka itu yang saya aturkan. Apa yang suka itu yang diaturkan dan di-balance juga Di sama balance. yang dipakai. Betul. Betul. Karena apa? Contoh sekarang kita pakaian dong udah aja mewah, Udah gitu, mewah, rekaman jutaan, baju jutaan dan Iya. bahkan fashion kita aja habis 5 juta. Contoh. Iya. Habis 5 juta. Kemudian kita Banten. Berapa sih buah sekilo? Iya kan? Paling mahal 70.000. Paling mahal dah kita 70.000. Kemudian jajan, ya kita itu 200.000. Iya. Ya kan? Itu udah mewah. Itu udah mewah. Betul. Nah, kemudian kita nyuwun pun enggak sekarang. Ini fenomena loh. Nyuwun pun enggak. Karena apa? Esensi Banten itu ketika sudah dibuat kemudian dengan penuh rasa syukur, penuh keikhlasan. Banten ini kan simbol. Iya betul. Simbol kita. Jarang ada nyuwun. Ada teng-teng pakai kresek kan. Sekarang udah ada tas modern. Udah ada tas joli namanya itu ya. Di teng-teng kan, Iya. layut kan. Nah, kemudian Kok kayak nggak ada harga dirinya. betul. Kalau dulu ya, kalau kita lihat orang tua dulu sangat fanatik dengan itu. Iya betul. Ya, karena apa? Bertanding pun harus pakai kamar mandi dulu betul, kan, betul. sembahyang dulu baru bertanding. Sekarang enggak. Baru bangun aja udah tanding langsung tes Biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Kemudian biasanya Bantennya di teng-teng. Karena apa? Bukan masalah beratnya. Karena payasannya di sini takut rusak gitu mungkin. Sudah on fire. Sudah on fire, masa Banten itu disunggi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya fenomena. Oke. Betul banget. Dan gak kerasa teman Pro 2 kita udah ngobrol hampir 55 menit nih pagi hari ini terkait dengan topik beragama di tengah budaya populer. Oke deh, Kak Dharma Yoga sebagai closing statement untuk pagi hari ini. Mungkin ada pesan-pesan nih yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2, silakan. Kalau pesan saya sih singkat ya. Jalankan ajaran agamamu dengan baik, ciptakan toleransi beragama, ciptakan kerukunan di masyarakat. Apapun agamamu, jangan membawa agamamu kepada lingkungan masyarakat, tetapi mari kita wujudkan bagaimana kehidupan sosial kita, karena kita tidak bisa bergerak sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi bagaimana kita harus hidup rukun dengan masyarakat yang berbeda agama, itu akan mewujudkan kebahagiaan bagi hidup kita. Mungkin itu dari saya ya. Oke, luar biasa teman Pro 2. Terima kasih banyak buat Kak Dharma Yoga ya. Pagi hari ini sudah meluangkan waktu Terima bincang-bincang kasih. ya di Spada pagi hari ini dengan tema moderasi beragama. Topik yang kita angkat, beragama di tengah budaya populer. Jadi banyak banget ya pesan-pesan yang bisa kita dapat dari obrolan tadi teman Pro 2. Jadi ingat ya, pesannya Kak Dharma tadi udah ditekankan lagi nih. Jadi jangan pernah membawa kata agama di lingkungan pertemanan kamu. Jadi agama cukup kamu jadikan privasi diri kamu, jadikan pedoman hidup kamu. Kamu bebas bergaul dengan siapapun tanpa memandang agama, suku dan rasnya, karena kita sama satu Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day.